Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube kita, Keluarga Drena. Oke, jadi hari ini kita mau bikin konten tentang masih seputaran batu empedu ya. Jadi di sini kita mau bikin ala-ala podcast. Kita bakalan tanyain Papi Kia gimana setelah operasi dan sebelum operasi tentang batu empedu ya guys ya. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi berpikir untuk operasi atau nggak operasi ya guys ya. Oke, lanjut aja. Langsung aja kita mulai. Gimana Papi Kia keadaannya saat ini? Alhamdulillah pasca operasi ini baik, nggak ada kendala, nggak ada keluhan apa-apa. Oke, kita jeda dulu bentar ya. Pisang goreng itu. Yang pertama di sini Mami mau bertanya, awalnya apa yang Papi rasakan gejalanya? Jadi awal gejala batu empedu ini apa sih? Kenapa kok bisa kena dan kenapa bisa tahu gitu ya? Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu, jadi dikasih tahu sekarang sama Papi Kia. Oke, jadi kan Mami Nggak kan tahu tuh di bulan Juni kalau nggak salah mulai sakit kayak asam lambung, kayak Iya. lambung gitu kan, nyeri di ulu hati. Itu Mami belikan obat lambung kan waktu itu kan, Supralfat. Jadi waktu bulan Juni itu kan hilang waktu itu, Mi. Benar. hilang minum Supralfat hilang di bulan Juli kambuh lagi. Iya. Sampailah setiap bulannya itu mungkin ada 2 kali kambuh, nyerinya seperti asam lambung. Cuman bedanya kalau asam lambung kan nyeri dulu hati aja, kalau ini sampai ke punggung, dari sini ke kanan sampai ke punggung kanan. Jadi sampailah akhirnya di bulan September itu nggak tahan lagi, bulan September akhir ya Mi kalau nggak salah kan. Itu malam ya Mi, malam segala macam obat lambung kita minum nggak hilang lah sakitnya. Nah jadi sampailah malam itu kan muntah-muntah juga kan Mi, muntah-muntah, mual, berkembung sampai membungkuk lah jalan waktu itu kan saking sakitnya di bagian punggung sebelah kanan ini gitu. Nah akhirnya sampailah jam 5 pagi ya Mi. Sampai jam 5 pagi Mami antarkanlah ke IGD di salah satu rumah sakit di Kota Payakumbuh. Nah, waktu itu Mami antar lah, kita langsunglah dirawat ya kan. Iya. Hasil diagnosa dokternya awalnya kan itu lambung, cuman waktu pada saat dirawat itu nggak hilang sakitnya. Kan dikasih diinfus, dikasih obat juga tuh Mi, tapi nggak hilang sakitnya, masih sakit, masih menahan sakit, sampai pulang pun masih merasakan sakit waktu itu kan. Nah sampailah di rumah mungkin mereda sedikit sampai hilang gitu. Jadi kemudian yang pertanyaan yang kedua, kapan Papi didiagnosa penyakit batu empedu tuh? Ya, mulai tahunya itu kan ketika Setelah dirawat, setelah dirawat ya, itu kan kita udah pulang. Kirain udah sembuh. Nah, kira udah sembuh, udah aman gitu kan. Ternyata 2 minggu setelah pulang itu kambuh lagi. Iya benar. Nah, dibawalah ke IGD dengan rumah sakit yang berbeda. Iya. Nah, di sana disarankan sama dokternya agar Bapak ke dokter penyakit dalam. Ini bukan lambung karena obat sudah dikasih semua katanya. Nah, akhirnya kita pergilah ke dokter penyakit dalam kan. Nah, pada saat itu mengatakan ini saya curiga batu empedu katanya. Ini harusnya di USG dulu lah katanya. Akhirnya kita USG lah, dan hasil USG memang benar ada batu empedu di kantong empedunya gitu, dan dokter menyarankan untuk operasi gitu ya. Jadi taunya itu karena kita ke penyakit dalam, kemudian penyakit dalam diagnosa sementara ini seperti ciri-cirinya batu empedu, dan untuk menjelaskan memang positif batu empedu atau tidaknya itu disuruh USG. Dan hasil keluar ternyata memang iya benar ada USG sebesar 1,05 cm. Nah gitu ya. Berarti selama ini kita mikirnya lambung, ternyata penyakit lain, dan ternyata juga lambung dengan batu empedu ini mirip ya guys ya, berdampingan gitu. Jadi memang harus hati-hati juga, kita harus cepat-cepat langsung ke dokter gitu. Oke. Pertanyaan yang ketiga, kenapa sih Papi milih langkah untuk operasi pengangkatan kantung empedu? Kenapa kok memilih untuk operasi? Emang nggak bisa alternatif obat-obatan Cina atau
alami mungkin gitu. Kenapa bisa memutuskan untuk udahlah operasi aja, angkat aja deh ini batu si kantungnya gitu. Iya. Jadi kan sebelum operasi kan kita juga mami belikan obat anti radang juga itu. Obat anti radang ya alhamdulillah hilang, nggak ada efek apa-apa. Cuman nggak mungkin seterusnya kita minum obat anti radang itu. Iya kan? benar. Takutnya ke ginjal juga ya. Takutnya ke ginjal atau penyakit lain lah gitu. Kenapa ingin operasi? Itu karena ya kantungnya ini yang sudah nggak normal lagi. Terjadi penebalan dan irregular katanya di hasil USG itu gitu kan, sehingga nanti takutnya itu bisa menimbulkan penyakit baru. Kita nggak tahu lah, entah apa kanker lah atau apa, kita kan nggak tahu ya kan. Cuman untuk amannya kata dokter ya kita ikutin dokter aja lah, kita ikutin dokter, Saran dokter. ya, saran dokter, operasi ya operasi gitu. Dokter lebih tahu ya. Iya. Oke, jadi gitu ya. Berarti memilih operasi dikarenakan memang udah nggak ada jalan lain lagi. Karena Iya. ini kantungnya sudah parah. Jadi pun kalaupun misalnya kita menggunakan obat-obatan alami itu nggak ada gunanya guys. Itu intinya. Jadi untuk teman-teman juga jangan takut lah ya untuk dioperasi. Betul. Kemudian selanjutnya seperti apa sih proses operasinya gitu? Pakai metode apa? Mungkin teman-teman sebagian ada yang mau operasi pengangkatan batu empedu takut gitu ya. Jadi coba Papi jelasin. Papi kemarin tuh pakai metode apa operasinya? Metode operasinya itu laparoskopi namanya. Sebelumnya kan kita kan di penyakit dalam dulu tuh tadi. Dokter penyakit dalam kan menyarankan untuk konsultasi ke dokter bedah. Akhirnya kita dirujuklah ke dokter bedah digestif di Bukit Tinggi. Nah, dokter bedah digestif pun juga mengatakan bahwasanya ini harus dioperasi gitu kan. Kita kan belum tahu nih bagaimana metode operasinya. Yang kita pikirkan kan dibedah lah, perut dibedah. Bedah besar. Bedah. Ternyata enggak. Metode operasi laparoskopi ini ada 3 sayatan. Itu masing-masing sayatan itu cuman hanya beberapa sentimeter. Dan itu minimal invasif katanya. Minimal invasif itu ya sakitnya enggak terlalu gitu kan, dan aman lah untuk dilakukan tindakan operasi untuk pengangkatan batu empedu ini gitu. Oke, jadi Papi menggunakan metode laparoskopi ya, Laparoskopi. via itu minim sayatan. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut lah ya untuk operasi karena operasi tidak semenyeramkan itu Iya ya. betul. Kemudian selanjutnya setelah operasi, apa yang dirasakan sekarang? Apa yang Papi rasakan sekarang setelah operasi ini? Alhamdulillah nggak ada keluhan apa-apa. Setelah operasi ini yang nyeri sedikit lah bekas operasi. Boleh di-spill nggak? Biar teman-teman lihat. Nah, ini dia. Ini kita juga barusan kontrol ya, kontrol pertama. Jadi baru ganti perban. Paling nyeri di sini aja Mi, kalau ya mungkin orang beda-beda lah gitu kan. Mungkin Efek di badan efeknya orang gitu. beda-beda. Ya kita begitu pulang operasi kan kita langsung makan bersantan kan. Langsung makan bersantan, langsung makan beras pedas, langsung minum kopi. Dan sekarang pun minum kopi juga nih. Alhamdulillah nggak merasakan apa-apa lagi Mi. Ini kita seminggu setelah operasi ya kan Mi? Ya, ini Seminggu. tepat hari ini seminggu. Gitu ya. Berarti efeknya nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Tapi itu kembali lagi guys ya, beda orang beda-beda efeknya. Ada sebagian orang yang katanya mual muntah setelah operasi karena penyesuaian. Tapi alhamdulillah di Papi nggak ada efek itu gitu. Kita nunggu-nunggu juga sih efeknya apa ya gitu kan setelah diangkat kantungnya. Tapi ternyata alhamdulillah di Papi tidak ada ya guys ya. Waktu pada saat kita pulang dari rumah sakit kemarin, ada nggak sih dokter untuk melarang makan atau minum sesuatu setelah operasi khusus gitu? Ada yang dilarang gitu, apa nggak boleh ini nggak boleh itu gitu? Pada saat pulang itu kan kita sempat nanya tuh Mi, Dok, setelah kita pulang ini apa sih pantangan makan Dok? Nggak ada Pak, makan aja yang semampu Bapak, nanti kalau mual hentikan. Nah paling itu kata dokter. Dan kita pun juga bilang kan Mi, kopi boleh nggak Dok saya minum kopi, kopi creamer itu.
kopi gula aren. Boleh Pak, boleh, langsung pas pulang ini Bapak langsung pesan nggak apa-apa. Cuman nanti kalau seandainya ada mual, hentikan dulu katanya. Gitu. Nggak ada pantangan kata dokternya. Cuman ya memang kita jaga pola hidup lah lagi kan. Gitu. Berarti nggak ada pantangan-pantangan yang khusus gitu ya guys ya. Misalnya yang kayak nggak boleh lagi makan ini, nggak boleh lagi makan itu. Boleh aja sih semua, asal jangan berlebihan dan tetap menjaga pola hidup sehat dan bergerak ya, olahraga. Oke, lanjut. Apa ini mungkin pertanyaan kita yang terakhir ya guys ya. Apa saran Papi untuk teman-teman yang juga penderita batu empedu? Untuk teman-teman yang juga penderita batu empedu, ya ikuti aja saran dokter. Kalau dokter bilang operasi, ya harus operasi lah. Itu mungkin yang terbaik, karena kalau kita berandai-andai nanti minum obat inilah, obat herbal, obat Cina, kita nggak tahu obat ini bisa nggak menghilangkan batunya. Iya pun kalau hilang batunya, kantongnya udah bermasalah bagaimana? Iya, Nah benar. gitu. Dan teman-teman juga nggak usah takut lah untuk operasi, karena operasi itu tidak semenyeramkan itu ternyata. Kita dibius total, ngantuk, tutup mata, habis itu udah kebangun, tiba-tiba udah selesai. Padahal operasi lamanya 1 jam. Itu bangunnya kan sekitar berapa jam nih Mami nunggu di luar waktu itu? 3 jam lah, 3 jam. kurang lebih 3 jam. Masuk di jam 11. 10 lewat dikit. Papi keluar dari ruang operasi itu di jam hampir setengah 3 siang. 3. Nah itu kalau bagi pasien begitu langsung dibius total oleh dokter anestesi, udah nggak sadar lagi nih, langsung bangun, tiba-tiba udah selesai, tutup mata bangun selesai gitu, nggak ada waktu itu seakan-akan berhenti gitu nih. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut untuk operasi. Oke, jadi gitu ya guys ya. Ternyata tidak semenyeramkan itu. Mungkin lebih menyeramkan operasi SC mungkin ya. Ya betul. karena operasi besar gitu ya guys ya. Tapi ya alhamdulillah kita kan nggak tahu prosesnya di dalam. Jadi ya fine-fine aja lah. Yang penting pikirannya gimana sehat dan jangan pernah menantang apa kata dokter ya. Betul. Itu saran ya. Betul. Oke guys, mungkin segitu aja dulu podcast kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, boleh langsung aja komen di kolom komentar kita. Kita bakalan kasih tahu ke kalian gimana proses dan lain-lainnya. Oh ya, satu lagi mungkin untuk teman-teman, Papi waktu itu umum atau BPJS? BPJS. Karena ada sebagian Mami lihat orang-orang nanya, laparoskopi ini bisa ditanggung BPJS nggak sih? Gitu. Bisa Bisa kita guys. BPJS, Ya, kita memang dari awal BPJS 0 rupiah guys. Betul. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu guys podcast kita hari ini tentang seputaran kondisi Papi setelah operasi pengangkatan kantung batu empedu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam sehat. Semoga kita semua sehat selalu karena sehat tuh mahal ya guys ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel YouTube kita yang masih pemula ini. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.